Shalom teman-teman teruna. Halo Karin, halo Michael. Hai Kak. Halo teman-teman di rumah dan dimanapun berada. Apa kabar teruna? Luar biasa. Antusias. Fantastis. Excellent. Ya, puji Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, bagaimanapun keadaan teman-teman, tapi kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, antusias, fantastis, excellent. Amin. Amin. Ya, karena kita udah lama nggak ketemu, boleh dong sharing sedikit Karin dan Michael, selain belajar di rumah, apa aja sih yang kalian lakukan? Bantu orang tua. Bantu orang tua. Kalau Michael? Main musik. Ya, sungguh memanfaatkan waktu dengan baik ya. Teman-teman di rumah juga seharusnya dapat memanfaatkan waktu dengan baik, oke? Ya, untuk melepas rindu karena kita saat ini boleh bertemu dan bersekutu bersama, saya dan Karin dan Michael akan mengajak teman-teman untuk bernyanyi dan bergerak sebentar, oke? I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Satu kali lagi ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke. Ya, sudah cukup semangat teman-teman untuk mulai ibadah saat ini. Baik, saya undang teman-teman untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat Persekutuan Teruna dengan sikap sempurna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum kita masuk ibadah, ada baiknya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, teman-teman terkasih, Allah itu kasih besar dan rahmat-Nya tak berkesudahan. Kita kembali dapat beribadah saat ini dalam memperingati turunnya Roh Kudus yang dicurahkan atas kita semua. Marilah kita beribadah kepada Allah yang memberi pertolongan kepada kita untuk hadir dan mengikuti ibadah saat ini. Mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 17, baitnya yang pertama dan keempat, abadi tak nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam
Ya, teman-teman, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami boleh merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa ajaib dalam hidup kami. Kami mengucap syukur juga kalau saat ini kami boleh beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kiranya pujian yang kami naikkan boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, kami datang bersujud dan kami memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya juga Tuhan mau mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, ampunkan kami atas segala dosa kami. Terima kasih ya Roh Kudus, haleluya, amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Kita siapkan bacaan kita dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Jika sudah mendapat kita baca bergantian ya Kak, dan teman-teman yang menyaksikan juga. Oke. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, teman-teman, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 231, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga, Oh Roh Kudus Ilahi. Oh Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Terangi batin kami supaya mendengar-Mu. Tetapkan hati kami menyambut panggilan-Mu. Oh tolong kami ini, sebarkan Injil kudus, sehingga isi dunia memuliakan Yesus. Baik adik-adik teruna, selamat hari Minggu. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum memulai firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di hari Minggu ini kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan nafas kehidupan, dan Tuhan, meskipun kami dalam keadaan sedang menghadapi virus corona, di mana kami harus saling berjauhan, harus saling menjaga jarak, tetapi kami percaya ya Tuhan, pada hari Minggu ini, Tuhan mau melawat kami, mau memberitakan firman kepada kami, melalui tayangan YouTube yang boleh kami tonton pada hari ini. Ya Tuhan, bimbing hamba sebagai pelayan firman pada hari ini, agar mampu untuk menyampaikan firman yang Tuhan sampaikan kepada anak-anak teruna, dan mampukan anak-anak teruna untuk memahami firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ya Tuhan, untuk wabah ini dapat segera berakhir, dan kami supaya bisa dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan dan Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik, teman-teman teruna, hari ini khotbah kita diambil dari kitab Yoel 2, ayat yang ke-28 sampai 29.
Untuk hari ini khotbahnya pendek ya, hanya 2 ayat. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kemudian setelah kita buka, kakak bantu bacakan ya untuk teman-teman semuanya ya. Yoel 2 ayat 28 sampai 29 diberi judul Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah sabda Kristus, terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Baik, adik-adik teruna yang kakak kasihi, hari ini pembacaannya diberi judul Roh Tuhan ada padaku. Adik-adik tahu nggak sih Roh Kudus itu apa? Karena di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak teruna, kita sering mendengar istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Lalu Allah Roh Kudus itu apa? Kemudian tugas dan fungsinya apa? Nah, pada hari ini perikop pembacaan kita dari Yoel 2 tadi yang kita baca ayat 28 sampai 29 ini menceritakan tentang seorang nabi yang bernama Yoel. Nabi Yoel ini salah satu nabi yang mungkin salah satu yang kita kenal di Alkitab, selain yang biasanya yang terdengar itu ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yehezkiel, ada Nabi Yeremia. Terus adik-adik, Nabi Yoel ini memiliki hal unik dan khusus. Yang pertama, hal unik itu adalah dari namanya. Yoel itu artinya Tuhan adalah Allah. Yang kedua, dari namanya Yoel ini ingin menyampaikan bahwa dia diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat Israel yang pada waktu itu dalam masa penderitaan, pergumulan karena pelanggaran dan dosa mereka, bahwa Allah itu ada dan Allah itu berkuasa. Kalau kita melihat atau mendengar tayangan YouTube minggu lalu dari kakak Ici, bahwa pembacaan dari kitab Yoel dari pasal 1 itu adik-adik akan menemukan bahwa pada masa itu orang Israel sedang mengalami sebuah peristiwa wabah, di mana di Israel itu ada wabah belalang. Artinya di sini Nabi Yoel ditugaskan Tuhan menyampaikan kepada orang Israel bahwa Tuhan itu ada meskipun di dalam kesusahan, bahwa Tuhan itu berkuasa meskipun di dalam kesusahan. Jika pada saat itu orang Israel mengalami penderitaan yang berupa wabah, itu karena Tuhan bertujuan untuk mengingatkan orang Israel untuk berbalik dan bertobat. Di mana di situ dinyatakan bahwa masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau mungkin teman-teman mau tahu lagi kisah lengkapnya, mungkin bisa dilihat di YouTube Teruna minggu lalu ya, untuk firman Tuhan yang disampaikan Kak Ici. Kemudian pengaruhnya kepada kehidupan orang Israel adalah ketika mereka berdosa, berbuat kesalahan, mereka itu hidupnya artinya tidak memiliki Roh Kudus. Kenapa? Kalau tanda adanya Roh Kudus dalam kehidupan seseorang itu, dia akan melakukan sebuah kebaikan, melakukan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Ketika kita baca ayat 28 dan 29 tadi, itu menceritakan juga tentang pencurahan Roh Kudus, di mana hari Kamis kemarin kita baru mengingat hari turunnya Roh Kudus yang mungkin sering kita dengar dengan istilah Pentakosta.
Pentakosta ini adalah sebuah peristiwa turunnya Roh Kudus yang umumnya orang Kristen tahu terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Mereka nabi-nabi itu ada turun Roh Kudus atas mereka sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk memberitakan Injil dalam berbagai bahasa dan mereka dimampukan Tuhan untuk memberkati dengan kuasa yang luar biasa. Namun pemahamannya, Roh Kudus itu bukan hanya terjadi pada saat peristiwa Pentakosta. Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Artinya Roh Kudus itu terjadi kepada semua orang, bukan hanya kepada nabi-nabi yang di Kisah Para Rasul 2 saja, bukan. Tetapi kepada kita juga sebagai orang Kristen, kepada teman-teman teruna juga. Kemudian kita membahas pengertian Roh Kudus itu apa? Roh dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan ruah, R-U-A-H, yang artinya angin atau nafas. Dalam Perjanjian Lama, kata nafas Allah atau angin Allah mengacu pada karya Roh Kudus. Contohnya, kalau kita melihat kitab Perjanjian Lama mengenai penciptaan, di situ di dalam kitab Kejadian itu ada kata-kata atau kalimat yang menyatakan bahwa Roh Allah melayang-layang. Roh Allah yang melayang-layang itu menggambarkan apa yang sedang Roh Kudus lakukan. Bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan Allah. Bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Sehingga terjadilah peristiwa penciptaan. Roh Kudus itu, teman-teman ya, adik-adik, itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau di pengakuan iman rasuli orang Kristen itu ada pengakuan bahwa yang pertama, aku percaya kepada Allah. Yang kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Jika tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin ada penciptaan. Jika tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin ada Alkitab. Kita, saya dan adik-adik teruna, tidak boleh sekedar memahami bahwa di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu memang ada di dalam diri kita yang membimbing kita melakukan hal-hal yang baik atau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus itu yang berbicara kepada kita ketika teman-teman teruna yang ada di rumah pada hari ini memilih untuk membuka YouTube dan memilih channel GPIB Immanuel Batam untuk mendengar khotbah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Itu adalah salah satu bentuk dari pekerjaannya Roh Kudus. Ada sebagian teman-teman teruna pasti ketika mereka awalnya niat membuka YouTube GPIB Immanuel untuk dengar khotbah. Tetapi belum sampai di channel YouTube GPIB Immanuel, mereka melihat ada konten YouTube yang lebih menarik. Akhirnya apa? Yang tadinya mau mendengar khotbah, akhirnya tidak jadi. Mereka lebih memilih konten yang duniawi yang lebih menyenangkan hati mereka. Seperti itu. Kemudian saat ini kita dalam masa yang di rumah saja. Artinya intensitas kita untuk bergaul, untuk berteman pastinya sangat-sangat sedikit. Kita kebanyakan di rumah, banyak yang membuat istilah pada saat ini. Ini adalah saat-saat yang dimana kaum rebahan itu berbahagia. Kenapa? Ketika hanya di rumah saja, mereka bermalas-malasan, kemudian mereka hanya menonton YouTube, kemudian mereka sibuk main game. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada di antara kita yang tidak melakukan hal yang cuma menonton YouTube, tidak hanya bermain game, tidak hanya bermalas-malasan,
kita lebih memilih melakukan hal-hal produktivitas lain, misalnya kalian membuat hal-hal kreatif yang selain rebahan lah, misalnya membuat apa yang kalian bisa, membuat puisi kah, membuat gambar, banyak hal ya yang bisa teman-teman teruna lakukan. Itu artinya teman-teman teruna ada Roh Kudus yang mendorong teman-teman teruna, yang mengajak teman-teman teruna untuk melakukan hal-hal yang berkenan, hal-hal yang baik. Contoh lainnya lagi, mungkin ketika teman-teman teruna di sekolah, pada saat ujian, mungkin kalian lupa belajar atau malas belajar. Kemudian ketika kita mau nyontek, kadang-kadang di dalam hati kita itu ada dua perkataan ya, nyontek enggak ya? Nyontek apa enggak ya? Nyontek apa enggak ya? Nah, perkataan yang seperti itu yang muncul di dalam pikiran ataupun perasaan teman-teman semua, itu adalah salah satu bentuk dari pekerjaan atau dari karya Roh Kudus. Apa yang misalnya pekerjaannya itu adalah kalian nggak boleh nyontek. Itu adalah perkataan Roh Kudus yang membimbing kalian supaya kalian tidak menyontek. Kalau kadang-kadang misalnya ada juga mungkin teman-teman teruna melihat temennya ada yang mau mencuri. Biasanya di dalam orang yang mau mencuri itu, di dalam hatinya itu ada dua pilihan, mencuri nggak ya? Mencuri nggak ya? Nah, kalau pilihannya mencuri, itu berarti bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan roh kedagingan kita yang dipengaruhi oleh iblis supaya kita mencuri. Tetapi kalau pilihannya tidak untuk mencuri, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Lalu teman-teman, apa sih tanda bahwa orang itu punya Roh Kudus di dalam dirinya? Salah satunya adalah ketika seseorang itu mampu berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika orang itu mampu berkata Yesus adalah Tuhan, itu dia memiliki Roh Kudus. Karena dia yang menggerakkan hati orang tersebut untuk memampukan dia untuk berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan orang itu percaya. Kemudian teman-teman kita beralih, apa saja sih yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan orang yang percaya? Yang pertama, Roh Kudus yang membersihkan, menuntun, mendorong kita untuk hidup kudus. Kemudian yang kedua, Roh Kudus yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Seperti tadi, contoh pilihan tadi, kita terkadang di dalam hati kita tuh ada muncul dua pilihan, ada yang baik, ada yang jahat. Ketika pilihannya yang baik, itu asalnya dari Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus yang mendorong kita untuk bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang keempat, Roh Kudus yang menggerakkan dan menguasai kita untuk bersaksi dan melayani. Yang kelima, Roh Kudus yang memberikan kita karunia-karunia rohani. Teman-teman bisa baca untuk detailnya lagi di kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ya. Teman-teman tahu nggak sih bahwa ternyata Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu suatu ketika dia akan bisa pudar, bahkan dia bisa meninggalkan kita. Di dalam Alkitab dicatat ada seorang raja, di mana raja itu adalah Raja Saul. Di situ dicatat bahwa Roh Kudus, Roh Allah, itu meninggalkan dia. Kenapa? Karena dia melakukan dosa. Jadi, ketika teman-teman lebih memilih untuk melakukan hal yang baik, memilih hal-hal yang baik ketika ada pilihan yang mungkin jahat yang kalian hindari, itu artinya kalian memilih untuk mempertahankan Roh Kudus ada di dalam diri kalian. Kemudian apa sih yang teman-teman teruna harus lakukan supaya Roh Kudus tetap di dalam hidup teman-teman teruna? Yang pertama, teman-teman teruna harus selalu berupaya hidup benar di dalam Tuhan. Teman-teman harus selalu memilih hal-hal baik, selalu melakukan hal-hal yang menyukakan Tuhan, berusaha untuk menyenangkan orang tua, berusaha untuk tidak menyakiti teman-temannya di sekolah, berusaha untuk hormat kepada guru. Hal-hal yang baik seperti itu
itu artinya kalian sudah atau sedang memelihara Roh Kudus tetap ada di dalam diri kalian. Yang kedua, teman-teman teruna harus memakai kehidupannya untuk bersaksi kepada Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya, teman-teman teruna di sekolah, kalian bisa memberi kepada teman kalian yang kesusahan. Ketika teman kalian tertimpa musibah, mungkin pada saat, contohnya, pada saat corona seperti ini, mungkin ada beberapa teman kalian yang orang tuanya kehilangan pekerjaan, kemudian suatu ketika mungkin kalian mendengar mereka curhat, menceritakan bagaimana kesusahan hidupnya karena orang tuanya tidak bekerja. Kemudian ternyata kalian, orang tuanya berkecukupan, tetap bekerja. Mungkin kalian bisa membantu mereka kalau misalnya kalian mau. Itu artinya di dalam hidup kalian juga sudah didorong oleh Roh Kudus untuk berbuat hal-hal yang baik. Contoh yang lain juga mungkin banyak ya, teman-teman bisa lakukan juga, misalnya kalau teman kalian itu membutuhkan support ketika dia mungkin kehilangan orang tua. Ketika dia kehilangan orang tua pasti rasanya sesuatu yang berat ketika dia di sekolah. Kalian harus menghibur dia. Kalian jangan malah meninggalkan dia seolah-olah tidak peduli. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman teruna, semoga biarpun kita menghadapi kesusahan, kita tetap bisa memelihara Roh Kudus dalam hidup kita, dan teman-teman teruna tetap berusaha melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini, kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Teman-teman, mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi Pujian Kidung Jemaat 235 bait 1, 6, dan 7. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun yang berkati, aku pun kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku pun. Ikatlah hatiku Tuhan, selamanya padamu. Berilah air kehidupan melimpah di diriku. Aku pun yang berkati, aku pun. Baik, adik-adik teruna, sebelumnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami pada hari Minggu ini mengucap syukur Tuhan karena boleh diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh tinggal di dalam hidup kami, dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pada hari ini Tuhan, bangsa dan negara kami sedang mengalami keterpurukan oleh kondisi adanya wabah corona. Kiranya Tuhan mau memulihkan bangsa kami agar supaya wabah ini boleh berakhir. Kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar supaya ya Tuhan, apa yang mereka boleh perbuat,
apa yang boleh mereka rencanakan, apa yang boleh mereka kerjakan, itu bertujuan untuk memperbaiki keadaan bangsa ini. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati kota Batam, biarlah para pemimpin di kota Batam boleh bekerja sesuai dengan seturut kehendak Tuhan, mereka boleh diberikan kebijaksanaan dan hikmat, dan boleh untuk memperbaiki keadaan di kota Batam ini yang mungkin juga terdampak sangat besar ya Tuhan oleh virus corona. Kami juga berdoa untuk gereja dan persekutuan teruna yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan untuk gereja kami, terkhususnya gereja GPIB Immanuel Batam, Tuhan memberkati agar supaya meskipun di dalam kesulitan karena wabah corona, tetapi kami boleh melayani Tuhan melalui ibadah-ibadah online kami. Kiranya juga Engkau memberkati pendeta-pendeta kami, memberkati pengurus-pengurus maupun pelayan-pelayan di setiap pelayanan kategorial, agar supaya di dalam pelayanan kami ya Tuhan, kami tidak redup, kami tidak kehilangan Roh Kudus, tetapi kami boleh percaya ketika ada kesusahan seperti ini, Tuhan itu berkuasa untuk menolong kami dan memulihkan keadaan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teruna-teruni, biarlah mereka boleh diberkati di dalam kehidupan mereka sehari-hari, meskipun pada hari ini mereka diliburkan Tuhan, mereka hanya di rumah saja, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang baik juga ketika mereka di rumah, mereka boleh membantu orang tuanya, mereka boleh berkarya yang baik di dalam rumahnya, dan mereka juga boleh menjadi kesaksian di dalam sekolahnya nanti ketika mereka sudah bersekolah kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang tua dari rekan-rekan teruni kami, untuk orang tua kami juga Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kiranya Engkau memberikan mereka umur yang panjang, dan juga Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh memberkati perusahaan di mana mereka bekerja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mungkin orang-orang di luar sana yang terpapar atau mungkin terkena corona, kiranya Tuhan mau melawat mereka, kiranya Tuhan mau mengasihi mereka, mengasihani mereka, dan memberikan kesembuhan, kiranya Tuhan mau menolong mereka dari tangan-tangan dokter yang merawat mereka, dari obat-obatan yang mereka minum dan mereka makan, biarlah di dalam Tuhan, di dalam kepercayaan mereka, mereka boleh berserah kepada Tuhan dan mereka boleh diberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit juga Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kesembuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami, kiranya Engkau memberkati kami, agar supaya ke depannya kami boleh tetap setia, kami boleh melayani Tuhan lebih baik lagi. Ya Tuhan, begitu banyak doa dan pengharapan yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman terkasih, bagaimanapun keadaan kita dan dimanapun kita berada saat ini, sudah seharusnya kita bersyukur atas kebaikan dan kasih Tuhan. Nah, untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan persembahan syukur saat ini, jangan lupa untuk menyerahkannya ke kantor gereja pada saat jam kerja, atau teman-teman juga bisa menyimpannya terlebih dahulu, lalu nanti kemudian akan diserahkan ke kantor gereja. Mari kita bersyukur dan bernyanyi bersama-sama dari pujian Gita Bakti 83, bait yang ketiga. Marilah mengucap syukur pada Allah. Oh, betapa
marilah kita berdiri dan mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan yang bertata ke dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada saat ini. Ya Tuhan, berkati teman-teman yang sudah memberikan persembahan, berkati juga mereka ya Tuhan, agar diberi kesehatan selalu. Dan Tuhan, berkati juga persembahan ini agar berguna bagi gereja dan untuk pembangunan gereja ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Baik, teman-teman, kita masuk ke amanat pengutusan. Pergilah, beritakanlah Injil yang sudah kamu dengar dalam bibir dan lakumu, dan jadilah senantiasa saksi Kristus dimanapun kamu berada. Kita menyanyikan Gita Bakti 285, ayat yang pertama sampai yang keempat, dalam Roh Yesus Kristus. Baik, teman-teman teruna, marilah kita memohon berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.